Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salim radhiyallahu anhu an kulli sahabatin Rasulullah ajmain. Sahabat ulil albab, ketemu lagi dengan kami dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Saya Gusri Ani Putri, dosen dari Prodi Hubungan Internasional. Hari ini kita akan berbagi mengenai pandemik, kejujuran, dan bulan Ramadan. Kejujuran sendiri mempunyai posisi yang paling utama dalam Islam. Bagaimana kemudian dalam beberapa surat di Al-Quran, kemudian di beberapa hadis dan sirah, diceritakan bagaimana kejujuran ini sendiri mempunyai posisi penting yang disejajarkan dengan keimanan. Dalam sebuah hadis dikatakan, kejujuran menunjukkan kepada perbuatan baik dan perbuatan baik menunjukkan kepada surga. Dan sesungguhnya apabila seseorang mempunyai karakter jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sedangkan dusta itu akan menunjukkan kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa akan menunjukkan kepada neraka. Dan orang yang terbiasa berdusta, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang berdusta. Kemudian dalam sebuah surat, dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, ini mengandung sebuah pelajaran yang paling mudah terdengar. Kejujuran mudah untuk diucapkan, tetapi sangat susah untuk kita lakukan. Ada hal-hal yang kemudian akan sangat mudah bagi kita untuk melakukan suatu kebohongan, misalnya bercanda, misalnya untuk menyenangkan hati orang, tapi sesungguhnya bohong itu akan membawa kita kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa itu akan membawa kita ke neraka. Saya akan menceritakan sebuah alkisah bagaimana kemudian kejujuran itu mempunyai posisi yang utama di sisi Islam, dalam Islam. Bagaimana kemudian seorang sahabat sangat ingin memeluk Islam. Ada seorang sahabat di zaman Rasulullah, dia ingin memeluk Islam, kemudian dia ingin menemui Rasulullah dan ingin menyampaikan keinginannya tersebut kepada Rasulullah bahwa dia hendak masuk Islam. Tetapi ada yang memberatkan dia. Apa yang memberatkan dia? Sahabat ini masih suka melakukan perbuatan maksiat, sedangkan di sekelilingnya sudah banyak orang yang berbondong-bondong untuk masuk Islam. Hal ini mengganjal sahabat ini, tetapi akhirnya dia memberanikan diri mendatangi Rasulullah. Kemudian di sebuah majelis ilmu, dia berkata kepada Rasulullah bahwa dia ingin sekali untuk memeluk Islam. Apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah hanya berkata, syaratnya adalah jangan bohong. Kemudian orang ini berpikir, untung ya Rasulullah tidak menanyakan kebiasaan-kebiasaan perbuatan maksiatku. Rasulullah hanya menyuruhku untuk tidak berbohong. Ini hal yang mudah, pikir sahabat tersebut. Kembali ke rumah, orang ini kemudian dengan santainya ingin kembali melanjutkan perbuatan-perbuatan maksiatnya itu. Tetapi ketika dia akan berbuat maksiat, lagi-lagi dia ingat dengan janji dia kepada Rasulullah bahwa dia tidak boleh berbohong, bahwa dia harus jujur. Kemudian orang ini berpikir, bagaimana ya nanti kalau saya melakukan maksiat, berzina, minum minuman keras atau yang lain, atau maksiat yang lain, kemudian saya ditanyakan oleh Rasulullah. Karena saya tidak boleh berbohong, maka saya pasti akan menjawab dengan jujur. Maka akhirnya sahabat ini meredam keinginannya karena tidak mau menyampaikan hal tersebut ke Rasulullah, dan akhirnya orang ini menjadi orang yang baik karena pesan Rasulullah yang satu tadi, jangan berbohong. Hal ini menunjukkan bahwa berbohong ini sangat-sangat efektif sekali untuk membuat kita jauh dari perbuatan-perbuatan buruk. Bohong atau dusta itu akan menjadi pangkal dari semua kerusakan. Nah, lalu apa hubungannya dengan Ramadan?
Ramadan adalah bulan kejujuran. Kenapa kita sebut sebagai bulan kejujuran? Karena Ramadan itu adalah bulan ibadah di mana kita menahan haus dan lapar, tetapi juga kita harus berani untuk menahan lisan kita, menahan perbuatan kita supaya kita tidak berbohong. Contohnya, bisa saja kita minum ketika haus ya, atau makan ketika kita lapar pada saat kita berpuasa. Toh juga tidak ada yang melihat. Akan tetapi tentunya kita merasa tidak enak pada Allah ya. Nah, ini adalah latihan yang alamiah untuk kita menjadi orang yang jujur, orang yang tidak berbohong. Ya, jadi Ramadan itu merupakan bulan di mana kita bisa berlatih kejujuran secara alamiah. Kemudian Ramadan sendiri bisa menjadikan kita, karena di bulan Ramadan itu kan kita biasanya bersemangat ya untuk beribadah, melihat orang baca Quran, kita juga baca Quran, melihat orang memperbanyak ibadah-ibadah sunnah lainnya, kita juga ikut. Nah, ternyata tazkiyatun nafs atau ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita perbanyak di bulan Ramadan itu akan menjadi wahana atau menjadi alat bagi kita untuk menyucikan jiwa kita, dan kemudian kita akan terbebas dari sifat dusta. Kita akan kembali menjadi orang yang jujur begitu. Ya, jadi jujur itu adalah sunatullah ya. Sunatullah orang itu baik begitu. Nah, lalu apa hubungannya dengan pandemik? Kejujuran dengan pandemik sangat-sangat besar sekali hubungannya. Kita tahu pada bulan Maret 2020 tahun lalu, pemerintah Indonesia kemudian mengumumkan bahwa ada 2 orang yang positif COVID-19. Ada juga ahli yang mengatakan sebenarnya bulan Januari COVID sudah masuk ke Indonesia. Nah, di sini kita lihat bagaimana kemudian awal-awal COVID makin tinggi disebabkan banyaknya orang yang tidak jujur. Jadi COVID ini juga mengajarkan kita tidak hanya untuk bersih dalam menjaga hidup kita, cuci tangan, mandi, membersihkan tempat dan sebagainya, tetapi juga COVID ini mengajarkan kita untuk senantiasa jujur secara komunal. Saya katakan komunal, bukan hanya pribadi. Kenapa banyak sekali penyebaran COVID terjadi? Itu dikarenakan banyak orang yang tidak jujur. Habis melakukan perjalanan jauh, tidak menyampaikan itu, sehingga orang-orang tidak tahu bahwa orang ini ternyata membawa virus dari perjalanannya. Kemudian ketika dia terjangkit, banyak juga cerita kita dengar orang yang terjangkit dia tidak ngomong dan akhirnya menginfeksi orang-orang di sekitarnya, bahkan orang yang di sekitarnya menjadi meninggal dunia. Nah, itu merupakan buah dari ketidakjujuran, buah buruk dari ketidakjujuran. Dan ini adalah Ramadan kedua kita mengalami COVID-19. Mungkin di Ramadan pertama kita belum lulus untuk kejujuran ini, tetapi Allah memberikan kesempatan kita untuk Ramadan kedua ini kita masih bersama COVID ya. Semoga kita lulus, kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang jujur, pribadi-pribadi dengan akhlak yang baik, sehingga kemudian ketika selesai Ramadan ini, COVID-19 diberikan kemudahan oleh Allah. Allah memberikan kemurahannya untuk mencabut COVID-19 karena sudah banyak orang yang menjadi pribadi-pribadi jujur. Dan tentunya kita jangan lupa berdoa, karena di bulan Ramadan ini banyak sekali waktu-waktu mustajab kita untuk berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera dicabut Allah dari muka bumi. Mungkin itu saja sahabat Ulil Albab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.